Teknik selanjutnya adalah event decomposition technique. Teknik yang paling komprehensif untuk mengidentifikasi use case adalah event decomposition technique. Teknik ini akan dimulai dengan mengidentifikasi semua peristiwa bisnis yang direspon oleh sistem informasi dengan setiap peristiwa yang mengarah pada use case. Peristiwa atau event adalah sesuatu yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu, dapat diidentifikasi secara tepat dan harus diingat oleh sistem. Peristiwa atau event akan mendorong atau memicu semua pemrosesan yang dilakukan oleh sistem, sehingga membuat daftar peristiwa dan menganalisanya akan diperlukan untuk menentukan requirement system dengan mengidentifikasi use case. Saat menentukan requirement untuk sistem, ada gunanya untuk memulai dengan bertanya, what business event occur that will require the system to respond? Peristiwa bisnis apa yang terjadi yang memerlukan sistem untuk merespon? Ada 3 jenis peristiwa atau event yang dipertimbangkan saat menggunakan teknik decomposition event untuk mengidentifikasi use case. Yang pertama adalah external event, kemudian temporal event, dan state event atau yang disebut juga dengan internal event. Analis mulai dengan mencoba mengidentifikasi dan membuat semua daftar sebanyak mungkin daftar dari peristiwa ini dan menyempurnakan daftar tersebut sambil berdiskusi dengan pengguna sistem. External event atau peristiwa eksternal adalah peristiwa yang terjadi di luar sistem, yang biasanya diprakarsai oleh agen atau aktor eksternal. Nah, aktor ini adalah orang atau unit organisasi yang memasok atau menerima data dari sistem. Untuk mengidentifikasi peristiwa eksternal utama, maka analis pertama-tama akan mencoba untuk mengidentifikasi semua aktor yang mungkin menginginkan sesuatu dari sistem. Contoh klasik dari aktor adalah pelanggan. Banyak sistem informasi yang menghasilkan keluaran pada interval yang ditentukan atau waktu yang telah ditentukan. Misalnya, sistem penggajian yang menghasilkan gaji setiap 2 minggu sekali atau setiap 1 bulan sekali. Nah, terkadang keluaran juga adalah berupa laporan yang ingin diterima oleh misalnya manajemen secara teratur. Misalnya, laporan kinerja atau penjualan pada 1 bulan terakhir atau pada 1 minggu terakhir. Nah, peristiwa ini berbeda dengan peristiwa eksternal karena temporal event sistemnya harus secara otomatis menghasilkan keluaran yang diperlukan tanpa disuruh melakukannya. Dengan kata lain, tidak ada agen atau aktor eksternal yang membuat permintaan, namun sistem diharapkan menghasilkan informasi atau keluaran pada saat dibutuhkan. Nah, analis akan mulai mengidentifikasi peristiwa temporal ini dengan menanyakan tentang tenggat waktu tertentu yang harus diakomodasi oleh sistem. Keluaran apa yang dihasilkan pada tenggat waktu tertentu, kemudian pemrosesan lain apa yang mungkin diperlukan pada tenggat waktu tersebut. Jenis peristiwa ketiga adalah state event, yaitu peristiwa yang terjadi ketika sesuatu terjadi dalam sistem yang memicu kebutuhan pemrosesan. Peristiwa state event ini disebut juga dengan peristiwa internal atau internal event. Misalnya, ketika pada penjualan produk, setelah customer membeli produk tersebut, maka total produk tersebut akan berkurang dan akan mencapai titik pemesanan ulang. Misalnya, setelah semua customer membeli suatu produk di supermarket,
maka produk tersebut hanya sisa 5 produk di gudang. Nah, ketika angka 5 ini tercapai, maka sistem akan menghasilkan sebuah informasi untuk memesan ulang produk tersebut, karena produk tersebut akan habis karena hanya tersedia 5 produk saja. Perhatikan gambar berikut. Functional requirement pada gambar ini ditentukan oleh use case berdasarkan 6 peristiwa atau event. Yang pertama adalah external event, yaitu event atau peristiwa atau use case yang di-trigger oleh aktor atau eksternal aktor. Nah, yang pertama adalah customer pays the bill. Customer membayar bill. Kemudian customer makes charge. Kemudian customer change address. Nah, setelah melakukan itu, maka sistem akan merespon dengan 3 use case, yaitu sistem akan merecord payment, kemudian sistem akan memproses charge, kemudian sistem akan maintain customer data. Nah, 3 peristiwa lain yang dipicu di dalam sistem karena telah mencapai satu titik waktu adalah, atau disebut juga dengan temporal event pada sistem, yaitu time to send out monthly statement, kemudian time to send late notice, kemudian time to produce end of week summary report. Dan sistem akan merespon dengan use case produce monthly statement, kemudian produce summary report, kemudian send late notice.